Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian itu semakin sehat terus gitu ya, tambah sembuh menuju ke sembuh 100% ya, seperti dulu ya. Ya, jadi seperti biasa saya ingin berbagi informasi atau sharing tentang asam lambung, GERD dan CETIK, khususnya pada panic attack ya. Nah, ini panic attack itu nggak semua orang itu merasakannya ya. Bahkan ada yang tidak paham panic attack itu apa. Oke, jadi sebelum saya bahas, kalian lebih baik subscribe dulu di bawah. Yang belum subscribe, tinggal klik di bawah ini, di sini ya, tepatnya di bawah ini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis. Dan dengan kalian subscribe, kalian mendukung channel ini ya secara langsung, dan semoga saja channel ini itu bisa berguna buat teman-teman semuanya ya. Ya, saya harapannya begitu ya. Dan kalian itu bisa tahu, oh apa sih asam lambung ini, oh apa sih bagaimana sih sensasinya, terus bagaimana untuk mengatasinya. Jadi gitu ya. Jadi saya memang belum sepenuhnya total 100% ya. Memang saya belum 100% total ya. Kalau yang 100% total itu sudah tidak ada merasakan apapun ya, sudah normal seperti dulu, tenaga udah normal, sensasi udah tidak ada, perut sudah kuat ya. Itu yang namanya 100% total. Tapi jangan terus sudah 100% total makannya sembarangan, itu jangan ya. Bisa kambuh lagi, pasti bisa. Karena masalah makanan ya, apalagi masalah minuman beralkohol ya, itu apalagi ya. Minuman seperti kopi itu aja harus dibatasin, harus ya intinya hati-hatilah masalah makanan, minuman, pola hidup juga itu harus hati-hati. Jadi saya mau bahas tentang panic attack ya, panic attack. Dan oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru tahu channel ini, jangan lupa subscribe di bawah ini ya. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi jangan pelit-pelit untuk subscribe di bawah ini, tinggal klik tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet. Yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan kalian ya. Jadi semoga saja channel ini selalu selalu memberikan informasi, dan kalian itu paham apa yang saya bicarakan, dan ya setidaknya bisa meringankan pikiran kalian. Kalau denger gini, sharing-sharing gini kan bisa relax gitu ya. Saya dulu juga gitu, saya sering nonton channelnya Kang Rohimat itu. Saya kalau sensasinya banyak sekali itu di kepala, sampai pusing kelingan. Saya sambil tiduran sambil dengerin dari Kang Rohimat ya. Jadi semua itu sama, tujuannya pengen berbagi informasi, berbagi sharing ke teman-teman semuanya yang masih awam ya. Jadi semuanya itu sama. Tujuan saya juga sama. Soalnya saya dulu pernah parah ya. Saya dulu pernah parah seperti teman-teman semuanya yang mungkin masih parah. Jadi video ini khususnya itu untuk yang masih parah, yang masih banyak sekali sensasi, masih belum bisa apa-apa ya. Jadi khususnya buat teman-teman semua, semoga saja kalian lekas membaik juga ya, dan harus konsisten gitu ya. Kalian harus konsisten tentang apalagi makanan, minuman gitu ya. Jadi yang saya bahas adalah panic attack. Panic attack itu apa sih mas? Panic attack itu gimana yang saya rasakan ya. Yang saya rasakan itu tiba-tiba ya, memang sensasinya udah banyak, udah rasanya nggak enak. Nah, panic attack itu muncul ketika kita itu biasanya keluar rumah ya, terus kita di keramaian. Nah, kita di situ keringat dingin, dada berdebar, semoyongan, perut nggak enak, mual gitu ya. Untuk panic attack, mengatasi panic attack itu yang masih awam, yang masih belum tahu, pasti kewalahan.
Kok bisa gitu mas? Saya dulu juga pernah gitu ya, masih awam itu saya kewalahan sampai saya nggak bisa berdiri ya, berdiri tuh nggak bisa. Udah kena panic attack langsung saya deprok duduk ya, yang duduk, bahkan duduk saya juga wah rasanya waktu saya kerja ya, awal-awal saya kena panic attack, awal saya sakit yang saya rasakan itu panic attack itu ya, seperti angin duduk ya, rasanya seperti angin duduk. Saya kira itu penyakit jantung ya, karena tiba-tiba les gitu ya, les seperti badan itu kayak keringetnya gitu, keringet gak enak, dada berdebar deg 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 gitu ya. Terus pikiran itu wah ini saya mau mati gitu ya, ini saya mau mati, ini saya mau pingsan gitu ya, pikirannya gitu terus ya. Apalagi jalan, buat berdiri tegak gini aja udah nggak bisa ya, rasanya pengen duduk. Tapi perut belum sakit saya waktu itu ya, awal-awal saya sakit. Nah itu pertama saya merasakan panic attack yang sangat-sangat luar biasa ya. Saking pas panic attack muncul ya, itu sampai nggak berani ngapa-ngapain ya. Karena waktu itu saya pertama kali merasakan panic attack itu, saya juga bingung, waduh ini penyakit apa ini, saya kok tiba-tiba gini ya, tiba-tiba merasakan itu semua dan itu bingung ya. Waktu itu bingung saya, waduh saya bisa pulang apa tidak ini ya. Jadi waktu itu saya pulang ya, saya masih kerja, saya merasakan panic attack pertama kali itu saya habis minum susu sapi murni ya, yang saya beli titip ke temen itu ya. Itu saya beli 2, saya kasih teman saya satu minum bareng. Itu susu sapi murni dan katanya bisa bikin badan itu enak ya. Ternyata malah saya malah gak karuan. Nah pertama itu saya awal itu, terus saya selanjutnya itu saya gitu lagi, tapi selang 1 bulanan ya, saya merasakan itu lagi. Terus 1 bulan merasakan itu lagi, saya periksakan katanya sih asam lambung ya, asam lambung, tapi katanya sih asam lambung ringan gitu ya, asam lambung ringan, kasih obat udah agak mendingan. Tapi saya merasa ada yang aneh ya, setelah saya merasakan panic attack itu, setelah saya kena panic attack itu saya ada yang aneh. Anehnya apa? Badan saya nggak fit lagi ya, turun, yang tadinya 100% turun jadi 90, terus turun lagi, jadi gitu. Jadi memang nggak mudah untuk mengatasi panic attack ketika kita itu masih awam, belum tahu apa-apa. Saya aja gini, loh ini rasanya apa sih, saya cari di Google itu malah yang muncul aneh-aneh, malah ada penyakit jantung, ada penyakit yang lain-lain, ada penyakit hati ya, pokoknya banyak. Nah di situ saya nyari di apa itu YouTube ya. Nah, saya nemu dari Kang Rohimat itu ya, Kang Rohimat, terus Erick Wibowo, itu saya nemu 2 itu ya, saya tonton, oh ternyata sama. Tapi emang ada perbedaan, tapi kebanyakan sama ya. Tapi tiap orang itu ternyata beda-beda ya. Memang penyakitnya memang penyakit lambung, dan katanya dia itu 1 bulan udah sembuh gitu ya. Saya sih gimana ya, ya nggak tahu ya, namanya juga saya juga nggak tahu itu penyakit apa. Nah situ saya coba mencari informasi, menggali informasi tentang penyakit ini tuh gimana sih gitu ya. Ternyata di situ adanya kecemasan. Panic attack itu tidak ada ya, saya cari itu tidak ada panic attack yang kalau Erick Wibowo ada di situ panic attack itu ada. Jadi itu juga termasuk kecemasan ya, kecemasan yang bukan berlebih sih, dia tiba-tiba muncul ketika kita tenang, kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba muncul nggak enak, badan itu pertamanya nggak enak, keringetan, terus kita itu bingung, waduh gimana ini, gimana, kita tambah panik ya, udah paniknya kecemasnya itu muncul, kita panik ya, itu menambah cemas itu bertambah tinggi gitu ya, yang bikin kita itu bingung, bikin kita itu kewalahan ya. Terus mengatasinya gimana mas? Kalau masih begitu, saya dulu istirahat total,
saya udah nggak ngapa-ngapain, ya buat gerak-gerak lah ya, buat gerak-gerak, udah istirahat total, jangan dipaksakan untuk kerja berat dulu ya, apalagi mikir yang berat-berat dulu, itu jangan dulu, coba. Saya dulu gitu, dan sampai sekarang panic attack itu saya udah lama sekali nggak ngerasain panic attack ya. Sebenarnya panic attack itu menurut saya itu semuanya dari pencernaan kita, dari lambung kita dan pikiran kita ya. Kalau menurut saya sih awal dari pencernaan kita ya, awal. Tapi pencernaan kita ya kan berhubungan dengan otak kita ya. Jadi dua itu memang harus diperbaiki gitu ya. Jadi untuk makan ya, makan minum itu memang harus hati-hati, nggak bisa sembarangan, karena itu bisa memicu datangnya panic attack ya. Karena lambung kita kan mungkin ada iritasi atau apa itu. Apa ada hubungannya sih Mas dengan panic attack? Ada, menurut saya ada. Soalnya gini, dulu saya ingat saya itu habis makan bakso 5 ribuan lah itu yang lewat biasanya. Itu saya masih kerja, saya pengen itu beli bakso ya, ada kuahnya, saya sambelnya itu banyak ya. Itu ya waktu saya masih kerja, waktu dulu masih kerja, dan saya udah merasakan panic attack ya, sudah merasakan beberapa kali panic attack itu loh. Saya sudah beberapa merasakan, saya pengen bakso itu, saya nggak tahu, awalnya nggak tahu, masih awam. Saya beli bakso pedes, intinya bakso kuahnya pedes gitu ya. Saya makan, udah habis ya baksonya ya, udah habis. Saya minumnya es ya. Terus saya merasakan panic attack habis makan bakso itu. Oh, berarti saya gini loh, ini memang kita apa ya, perut saya nggak sakit, perut saya itu nggak sakit, kok saya makan bakso kuah pedes itu panic attack-nya muncul ya. Yang bikin saya itu kewalahan ya, kewalahan, memang benar-benar kewalahan ya. Itu yang namanya panic attack. Nah di situ saya juga takut gimana ya, karena saya juga belum tahu ternyata gini. Ini cara, bukan cara sih, ini mengatasinya. Saya itu mengatasinya begini ya, saya tahu itu panic attack, saya mengatasinya gini, saya istirahat total. Sewaktu saya keluar kok muncul, udah saya biarin ya, saya alihkan dengan lihat HP ya, lihat HP atau mainan apa, meskipun itu keluar keringat dingin, pokoknya nggak karuan itu panic attack itu, saya udah nggak pedulikan. Nah itu harus bisa double kayak gitu ya. Dan kalau mau keluar biasanya itu kalian nyari apa, kegiatan apa yang bikin kita itu lupa ya. Saya dulu di rumah pun saya panic attack muncul berkali-kali ya. Minum muncul, makan muncul ya. Jadi memang udahlah, pokoknya panic attack itu muncul terus. Saya dulu mungkin udah puluhan kali saya dulu muncul, kalau orang 100 kali mungkin nggak ada, saya puluhan kali, banyak sekali, hampir setiap hari saya merasakan panic attack. Waktu parah-parahnya, masih parah sekali ya. Jadi panic attack itu muncul terus, saya agak gimana kok gini terus ya. Jadi saya mengatasi itu semua, yaitu 3 pola hidup sehat itu untuk pokoknya perbaiki lambung dan pikiran gitu ya. Pola hidup itu harus diperbaiki, pola makan, pola pikir. Terus untuk mengatasinya kalau keluar, nah itu udah biarin aja, kalian nggak akan kenapa-napa kok. Memang rasanya kayak mau jatuh, kayak mau pingsan, tapi udah kalian tahan ya, kalian tahan, udah biarin aja, jangan keburu-buru pulang. Nanti kalau kalian tenang, oh ini panic attack, udah silahkan keluar gitu ya, silahkan keluar. Kalau kalian bawa harusnya sedia itu ya, fresh care, dioles-oles. Biasanya saya pakai itu dulu. Sekarang saya udah jarang pakai fresh care, udah jarang ya. Dulu saya selalu oles fresh care kalau mau pergi, kalau mau keluar itu saya oles fresh care yang banyak di leher saya, di dada sampai panas semua ya. Itu saya oleskan semuanya. Jadi itu yang saya lakukan ya ketika mengatasi panic attack itu ya. Jadi memang semua itu memang berat sekali, tapi nanti kalau kalian sabar, udah lakuin aja, nanti lama-lama
dia itu panic attack-nya itu jarang keluar ya, jarang keluar. Dan kita harus perbaiki pola hidup kita juga, yang pola hidup yang sehat gitu ya. Jadi gitu saja itu tentang panic attack. Itu awal saya sakit, yang saya rasakan panic attack itu memang menakutkan ya, rasanya memang menakutkan seperti mau mati gitu ya. Itu nggak usah takut, itu sebagian dari kecemasan yang nggak jelas dari mana datangnya ya. Kalau kita awam kan nggak jelas itu datangnya dari mana ya, padahal itu semua dari pencernaan kita dan pikiran kita. Pikiran dan pencernaan kita saling berhubungan, kita harus memperbaiki semuanya. Oke, jadi itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga saja bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semua itu tidak ada yang instan, harus sabar, harus konsisten, harus terus berusaha, sabar ya, ikhtiar terus ya. Dibantu dengan herbal juga tambah bagus, yang penting herbal itu cocok dan terus ada perkembangannya gitu ya. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang belum subscribe atau yang baru tahu channel Aslamku ini, silahkan subscribe. Di bawah ini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi silahkan klik subscribe gitu ya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah mendukung channel ini dari 0 sampai sekarang, saya terima kasih banyak. Kalian memang teman-teman saya yang selalu saling mensupport ya. Saya mensupport kalian, kalian mensupport saya gitu ya. Jadi kita sama-sama saling mensupport, sama-sama saling berjuang, sama-sama saling menyemangati gitu ya. Terima kasih, kita lanjut di video selanjutnya, mengingat durasinya semakin panjang ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.